Brandon adalah seorang petugas polisi. Suatu hari dia sedang berpatroli di jalanan kota kecil tempat tinggalnya. Saat dia melewati rumah temannya, dia melihat pintu depan terbuka. Begitu Brandon memasuki aula, dia melihat temannya tergeletak di lantai. Setelah pria itu dibawa ke rumah sakit, petugas tersebut pergi untuk menanyai para tetangga. Julie mengatakan bahwa dia telah menanam pohon buah-buahan baru di kebunnya sejak pagi hari. Nathan menjelaskan bahwa dia mengalami beberapa masalah dengan mobilnya. Dia seharian di garasi mencoba memperbaikinya. Patrick memberitahu Brandon episode baru acara TV favoritnya sudah tayang, jadi dia tetap di rumah untuk menonton. Tetangga mana yang berbohong? Nathan, tangan dan sarung tangannya bersih tanpa noda. Itu tidak mungkin terjadi jika dia benar-benar sedang memperbaiki mobilnya. Dia berbohong. Beberapa batang emas dicuri dari bank. Polisi punya beberapa tersangka, namun saat tiba di rumah tersangka utama, mereka sadar lupa membawa surat perintah. Pria itu menolak penggeledahan rumah tanpa surat perintah. 1 jam kemudian, polisi kembali membawa surat perintah. Mereka menggeledah rumah dan kebun secara menyeluruh, namun tidak menemukan emas tersebut. Tiba-tiba, seorang petugas berseru tahu di mana emas itu disembunyikan. Apakah kamu juga sudah mengetahuinya? Emas itu ada di kolam renang. Saat polisi mengunjungi pria itu untuk pertama kalinya, ketinggian airnya jauh lebih rendah. Teman Jonathan pergi menjelajahi kastil misterius dan tersesat. Setelah berjam-jam menunggu, Jonathan memutuskan menyelinap ke kastil untuk mencari temannya. Dia sampai di ruangan dengan 3 pintu. Salah satunya menuju labirin yang tak seorang pun bisa lolos. Pintu lain adalah jalan keluar, namun Jonathan harus menyeberangi 3 parit untuk bisa selamat. Salah satu pintu menyimpan hal yang dicari Jonathan. Setelah memeriksanya, dia tahu lokasi temannya. Bisakah kamu melakukan hal serupa? Lihat gagang pintunya, semua dari logam berkilau. Keren! Tapi sidik jari jadi mudah terlihat dan satu-satunya pintu yang ada sidik jarinya adalah yang di sebelah kiri. Disitulah teman Jonathan berada. Maria akan mengikuti kompetisi olahraga yang sangat penting. Namun beberapa hari sebelum acara tersebut, pacarnya John mengetahui bahwa gadis itu telah menghilang. Satu-satunya yang dia tinggalkan adalah catatan. Maafkan aku harus pergi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tolong hubungi saudara perempuanku Jenny di nomor 4949522. John terkejut dan segera pergi ke kantor polisi. Dia yakin Maria diculik dan dipaksa menulis pesan itu karena Maria adalah anak tunggal. Polisi menahan 3 tersangka. Maya, pesaing Maria, mengatakan bahwa dia berada di rumah orang tuanya untuk beristirahat sebelum kompetisi. Lucas, teman gadis itu, memberitahu polisi bahwa dia menghabiskan seluruh waktunya di gym. Dan Daniel, pelatih Maria, mengatakan bahwa dia sedang sakit dan berbaring di tempat tidur. Siapa yang tahu sesuatu tentang keberadaan atlet itu? Gadis itu tak menulis nomor telepon di catatannya, melainkan menyandikan nama pelaku. Jika angka-angka itu dicocokkan dengan alfabet, Anda akan menemukan nama Daniel. Petugas bandara memeriksa bagasi 3 penumpang mencurigakan. Salah satunya perampok buronan. Bisakah Anda bantu petugas menemukan kejanggalan dan menebak siapa penjahatnya?
Kostum badut itu terlihat cukup polos. Kostum itu tidak memiliki topeng untuk menutupi wajah, jadi kecil kemungkinannya orang yang memiliki koper ini adalah seorang perampok. Gadis itu menunjukkan uang tunainya dengan bebas dan terbuka, yang mungkin berarti uang itu sah. Tapi wanita dengan koper kosong ini cukup mencurigakan. Kopernya mungkin memiliki dasar ganda dan dia pasti menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Kalau tidak, mengapa dia bepergian dengan tas kosong? Petugas bandara memperhatikan seorang pria yang bepergian ke luar negeri beberapa kali seminggu. Mereka curiga dia penyelundup, namun bingung apa yang sebenarnya dia selundupkan. Dia selalu membawa tas atau koper, tetapi tidak pernah ada barang berharga atau mahal di dalamnya. Bisakah Anda mencari tahu apakah pria itu seorang penyelundup, dan jika demikian apa yang dia selundupkan? Pria itu memang seorang penyelundup, dan dia menyelundupkan koper dan tas desainer. Detektif Marcel perlu menemukan seorang penjahat dan dengan cepat. Dia hanya tahu bahwa orang ini bekerja di kantor dan sebenarnya bukan manusia melainkan cyborg. Coba perhatikan baik-baik para tersangka ini dan cobalah temukan sesuatu yang mencurigakan dari mereka. Sebenarnya, wanita itulah penjahat yang selama ini dicari oleh detektif Marcel. Sekarang, coba fokuskan pandangan Anda dan perhatikan bagian lehernya dengan saksama, karena di sanalah letak petunjuk penting yang selama ini tersembunyi. Ada port USB di sana. Sangat tidak mungkin dia adalah orang biasa. Charles membuka mata dan mendapati dirinya di ruang bawah tanah yang remang-remang. Dia tak ingat bagaimana bisa sampai di sana. Dia melihat pintu terkunci di sudut ruangan. Di dinding sebelah pintu ada 3 tombol. Pada satu tombol ada gambar lingkaran. Pada tombol kedua ada gambar segitiga. Dan pada tombol terakhir tergambar sebuah persegi. Charles tidak tahu tombol mana yang akan membuka pintu itu. Untungnya, dia menemukan catatan dengan beberapa angka tertulis di atasnya. Cari tahu tombol mana yang perlu dia tekan untuk keluar dari ruang bawah tanah. Lihat jam di atas pintu itu, ada alasannya. Hubungkan angka 8, 12, dan 4, maka terbentuk segitiga. Jadi Charles harus menekan tombol segitiga itu. Nathan datang mengunjungi temannya, Zachary, yang bekerja di sebuah museum. Dia sangat bersemangat karena mendapatkan naskah tak ternilai yang telah ditulis lebih dari 1000 tahun yang lalu. Zachary memeriksa naskah itu dan menyadari bahwa temannya telah ditipu. Apakah ada sesuatu dalam teks ini yang menurutmu aneh? Jika kita berbicara tentang tanggal sebelum Masehi, seharusnya urutannya terbalik. Raja Alfred yang kelima memerintah negara itu mulai dari tahun 1320 hingga 1290 SM. 3 detektif terkenal datang ke sebuah kafe untuk mendiskusikan kasus yang rumit. Seorang pelayan menghampiri mereka dan bertanya, apakah semuanya ingin kopi? Detektif pertama berkata, saya tidak tahu. Detektif kedua menjawab, saya tidak tahu. Dan detektif ketiga berkata, iya. Mengapa dia berkata demikian? Semua detektif ingin minum kopi, tetapi 2 detektif pertama tidak bisa mengetahui apakah itu akan menjadi pilihan semua orang. Jika 2 detektif pertama ingin minum kopi, mereka pasti akan langsung menjawab tidak. Jadi ketika detektif ketiga mendengar jawaban rekan-rekannya, dia menyadari bahwa mereka berdua ingin minum kopi, dan karena dia juga akan minum secangkir kopi, dia menjawab ya. Sarah mengundang temannya Alice yang sedang belajar untuk menjadi seorang polisi ke sebuah pesta. Acara itu diselenggarakan oleh teman Sarah, Sean. Sarah khawatir mungkin ada pencuri di acara ini. Sepanjang malam, Alice mengamati para tamu dengan saksama. Di akhir pesta, dia memberitahu Sarah siapa pencurinya. Apakah kamu juga sudah mengetahuinya?
itu adalah sang tuan rumah Sean. Di awal pesta, salah satu tamunya mengenakan jam tangan di pergelangan tangannya dan wanita ini mengenakan kalung yang indah. Tapi di akhir pesta, jam tangan itu sudah ada di pergelangan tangan Sean dan kalungnya ada di dalam pot bunga itu. Lihat. Saat masih baru, harganya tidak seberapa. Tapi saat sudah tua dan terpakai, harganya bisa mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Apa itu? Itu adalah kanvas. Harganya tidak ada apa-apanya sampai ia menjadi sebuah lukisan.